Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel Jarno Pro. Di video kali ini gue mau nge-review fitur-fitur baru yang ada di Adobe Photoshop CC 2021. Fiturnya seperti apa? Langsung aja kita buka Photoshopnya. Oke, sudah terbuka Photoshopnya. Di sini udah gue siapin objek yang akan kita jadikan contoh untuk review fitur terbaru dari Adobe Photoshop CC 2021. Oke, yang pertama, fitur terbarunya adalah Neural Filter. Jadi dia ada di sini, filter, Neural Filter. Jadi Neural Filter ini untuk mengejas wajah ya, wajah dari objek yang akan kita adjust gitu. Nah, di sini ada yang udah fix, fitur filternya yang udah fix. Jadi di sini ada skin smoothing, terus ada style transfer. Nah, skin smoothing ini untuk membuat dia semakin smooth. Contoh misalnya teman-teman ada objek yang mungkin jerawatan ataupun apa, dibikin lebih smooth gitu. Contoh nih. Tuh, dia kan semakin smooth nih. Jadi mungkin kalau yang pakai versi lama mungkin pakai beberapa step. Nah, di sini cukup pakai ini nih, Neural Filter ini skin smoothing. Dan ini blurnya juga ada, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Terus yang kedua ada style transfer. Jadi style transfer ini bisa menduplikat style orang lain ke objek ini gitu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Terus kita ke yang beta nih, beta filter. Nah, di sini ada banyak banget nih. Ada smart portrait, makeup transfer dan lain sebagainya. Nanti nggak akan gue jelaskan semuanya, tapi coba nanti kita jelaskan benang merahnya aja lah gitu kalau kata si Parto. Nah, coba kita ke smart portrait. Ini masih beta ya. Nah, smart portrait ini adalah untuk mengejas ekspresi wajah objek kita. Di sini ada pilihannya, ada bahagia, ada terkejut, ada marah, bisa mengubah usia wajah juga, terus bisa mengubah nih gaze ini kayaknya dia mengubah arah mata nih. Terus ada hair thickness, ini merubah ketebalan rambut, terus ada head direction nih, ini untuk menoleh nih. Ini bisa membuat menoleh ke kanan ataupun ke kiri nanti gitu. Terus ini light direction, arah cahaya, terus dan lain sebagainya gitu. Kita contohkan satu aja, nanti teman-teman yang lainnya bisa coba sendiri. Kita percepat. Contoh kita bikin dia tua. Kita pakai facial egg. Oh iya, yang perlu teman-teman ketahui, di sini kayaknya tapi untuk sementara bajakan belum bisa karena di sini Neural Filter ini dia langsung nih. Ini dia download ke cloud-nya langsung, ke cloud kita masing-masing. Makanya di sini teman-teman ketika mau jalankan Photoshop 2021 ini juga harus login dulu di cloud kita itu. Jadi dia langsung ke server cloud nih. Coba kita bikin 50, tua banget. Nah, di sini udah berubah ya teman-teman. Ini menjadi nenek-nenek nih, keriput seperti ini. Jadi ini keren banget. Terus kita coba nih arah mata ya. Kita coba ke sini. Kita coba ya. Tuh, arah matanya begini. Cuman alisnya jadi 2. Jadi namanya juga masih beta. Tapi teman-teman tenang aja, namanya Photoshop, nanti masih bisa di-adjust gitu. Terus yang lainnya ini teman-teman bisa cek sendiri nanti. Oh iya, mungkin ini yang kelihatan banget. Kita coba nih. Nanti dia menoleh nih objeknya. Jadi ini kan ke kamera banget. Terus kita pakai head direction, nanti dia menoleh nih. Tuh, ini ya teman-teman. Serius ini keren banget fitur terbarunya. Oke, lanjut ke makeup transfer. Nah, ini kita kembalikan dulu ke posisi semula.
Terus kita ke makeup transfer. Jadi makeup transfer ini menduplikat makeup orang lain, kita duplikat ke sini. Jadi buat cewek-cewek nih cabe-cabean, nggak usah pakai makeup dah. Foto lalu edit pakai Photoshop, terus pakai neural filter ini. Coba nih. Kita coba. Tuh, nih, kelihatan ya perubahannya. Jadi bibirnya aja berubah nih jadi ungu, keungu-unguan. Jadi dia gabungan makeup dia terus dengan duplikat makeup orang lain gitu. Oke, terus selanjutnya kita ke deep wear. Jadi deep wear ini adalah kayak membuat cloud gitu loh, kayak membuat kabut. Misalnya lo di tengah hutan, nah tuh bisa tuh dipakai deep wear nih. Jadi nanti bisa nih seperti ini contohnya nih. Jadi suasananya bisa kayak seperti pagi hari, kayak siang hari, ataupun sore hari. Terus selanjutnya colorize. Jadi colorize ini nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi dia bisa merubah foto hitam putih menjadi berwarna. Itu teman-teman tenang aja, ketika punya file zaman dulu hitam putih, teman-teman adjust saja pakai ini. Nah, bisa. Contohnya seperti itu. Terus ada lagi super zoom. Super zoom ini, jadi super zoom ini dia walaupun di zoom sedemikian rupa, tapi dia resolusinya nggak hilang gitu loh, jadi nggak berkurang gitu. Terus ada JPEG art, terus ada foto restorasi. Nih, ini jadi dia teman-teman bisa merestorasi foto nih, yang foto yang udah agak rusak seperti ini bisa direstorasi nih, tuh jadi lebih bagus seperti ini. Terus ada dash and apa ini namanya? Ini contohnya seperti ini. Jadi dia yang awalnya seperti ini menjadi lebih halus seperti ini. Terus ada noise reduction. Noise reduction ini bahasa kita adalah ngeblur ya, banyak semutnya gitu, semut-semut hitam. Nah, bisa dirubah pakai ini jadi bening. Terus ada face clean up. Terus nih, nah ini face clean up ini gila banget ya. Dia dari kayak gini, punya kacamata begini, dia bisa nyampe hilang kayak ini, lucu ya gitu. Terus ada yang lainnya nih, nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Dan di sini outputnya bisa teman-teman pilih, bisa new layer atau duplicate layer and mask, ataupun duplicate layer doang, ataupun current layer. Misalnya duplicate layer nih and mask nih. Oke, jadi di sini bisa tetap masih bisa diedit teman-teman, gitu. Jadi tenang aja. Oke, lanjut fitur kedua, yaitu dia ada yang namanya sky replacement. Oke, kita contoh, kita menggunakan file lagi, file baru. Kita pakai ini. Jadi sky replacement ini dia merubah sky-nya ini, merubah langitnya ini. Jadi dia ada di sini, edit, terus sky replacement. Tuh teman-teman. Jadi dia bisa mengubah ininya ya, langitnya ya. Dan ini pun objek di sini atau gambar di sekitarnya ini juga ikut menyesuaikan ya dari warna langit ini sendiri. Ini banyak teman-teman, tinggal teman-teman klik sini. Ini ada blue sky, terus ada spektakuler, macam-macamnya, terus ada sunsetnya. Ini teman-teman tinggal pilih aja. Misalnya gue ganti yang spektakuler nih. Coba kita ganti yang ini. Tuh teman-teman, keren banget ini, serius. Fitur-fiturnya keren banget. Terus ini masih bisa di-adjust juga teman-teman. Nih, ini masih bisa di-adjust nih teman-teman. Tuh, itu ya teman-teman. Nanti teman-teman coba sendiri. Oke, klik new layer ataupun duplicate layer. Klik aja. Tuh, jadi dia membentuk layar sendiri. Dan di sini ada foldernya sendiri. Jadi masih bisa di-adjust gitu. Oke, fitur selanjutnya dia ada sky. Jadi sky ini auto menyeleksi langitnya aja, sky-nya aja. Kita klik sini dulu. Terus dia ada di select. Terus sky. Nah, dia
auto menyeleksi langitnya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa gambar sesuka hati teman-teman nih di sini nih. Nah tapi ini kita tutup dulu. Terus kita pakai brush tool contoh. Nah, dia hanya ini ya, yang khusus langitnya aja ya. Tuh, gitu ya teman-teman. Oke, serius ini keren banget ini fitur-fitur terbarunya. Oke, lanjut kita ke fitur selanjutnya. Dia ada yang namanya plugin. Nih, jadi plugin panel kita klik. Tuh, dia ini langsung ngebrowse ke Creative Cloud ya, ke cloud-nya ya. Contoh kita gini. Nah, di sini teman-teman tinggal download yang free ataupun yang berbayar boleh, terus tinggal install teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, ini gue skip aja. Terus selanjutnya dia ada yang namanya Live Shape. Jadi shape-nya ini bisa kita adjust seperti di Illustrator. Oke, kita coba. Nih, kita pakai shape. Contoh kita coba begini. Nih di sini teman-teman, begini. Ini propertinya left shape-nya. Kalau sebelumnya kan nggak bisa nih dirubah nih teman-teman. Jadi ini coba bisa kita rubah begini. Terus ini kita bisa dirubah nih. Tuh. Nah seperti itu bisa juga kita rubah. Nah seperti itu. Contoh kita rubah juga begini. Nah gampang banget ya teman-teman. Jadi ini kayak di Illustrator teman-teman, bisa di edit-editnya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Terus yang jelas fitur-fitur terbarunya seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Terus selanjutnya ada yang namanya pattern, apa sih bacanya? Pattern preview lah. Nih di sini view, terus pattern preview aja. Nih seperti ini. Contoh misalnya kita pakai brush tool, kita kecilin. Ini kita gambar begini. Terus ketika kita zoom out, dia langsung akan seperti ini. Tuh. Gitu ya, teman-teman. Oke, keren banget ini. Nanti teman-teman harus coba, pokoknya harus install. Jadi harus coba fitur-fitur terbarunya dari Adobe Photoshop CC 2021. Oke. Kita delete aja. Terus fitur selanjutnya ada yang namanya frame tool. Nih, frame tool ada di sini. Nah, sebelumnya kan nggak ada nih. Create placeholder frame for image. Nah, kita pakai coba. Kita pakai copy. Begini. Terus kita select di sini. Tuh. Ini kita bisa adjust begini. Kita adjust begini. Oke, terus kita coba masukkan gambar ini nih, gambar si tante ini. Pindah ke bawah. Nah, ini teman-teman. Kita bisa adjust juga. Itu teman-teman. Jadi ini apa ya namanya? Kalau sebelumnya kan harus ngemasking dulu baru bisa membuat kayak gini. Jadi dia otomatis cuma yang kita seleksi tadi, yang kita seleksi pakai frame tadi. Itu teman-teman. Tapi ini dengan frame tool ini kita cukup kayak tadi, cukup seleksi sekali gitu, terus kita add gambar di sini. Itu teman-teman. Oke. Terus yang terakhir adalah dia ada fitur terbaru yaitu bagian untuk menyimpan, bagian penyimpanannya. Jadi di sini ketika kita file save as, nah dia ada pilihan save to cloud document dan save on your computer. Jadi dia bisa di save juga di cloud kita nih teman-teman, kayak gini. Jadi misalnya kita save,
Tuh, jadi nanti kita ada history di Cloud kita. Terus filenya pun PSDC ya, jadi Photoshop Cloud. Itu teman-teman. Oke, sekian review kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa download yang pakai original. Alhamdulillah yang pakai bajakan, tapi tunggu yang full versinya agar bisa terkonek dengan Creative Cloud-nya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton dan see you.